Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rainia Zahra dengan NIM 0314241011. Saya dari jurusan Tadis Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem yang digunakan oleh individu untuk menyampaikan informasi, ide, pikiran, atau gagasan kepada individu lain, yang dimana bahasa bisa berupa tulisan maupun isyarat. Bahasa itu sendiri terdiri dari kata-kata yang disusun oleh aturan tata bahasa atau gramatika yang kemudian digabungkan untuk membentuk suatu kalimat yang bermakna. Bahasa memiliki beberapa fungsi, diantaranya bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri, yang dimana sewaktu kita kecil bahasa digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita secara terbuka. Bahasa juga berfungsi sebagai alat komunikasi, yang dimana manusia menggunakan dua cara untuk berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. Manusia berkomunikasi dengan secara verbal, yaitu menggunakan alat dan media yang berupa tulis atau lisan. Dan sedangkan berkomunikasi secara verbal, yaitu berkomunikasi dengan cara berupa simbol, isyarat, atau kode yang diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Bahasa juga berfungsi sebagai alat interaksi dan beradaptasi sosial, yang dimana jika kita berada di lingkungan sosial baru, kita akan beradaptasi dan menyesuaikan tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Misalnya kita berbicara dengan seorang teman, kita akan menggunakan bahasa yang non formal dan menggunakan bahasa formal ketika berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Bahasa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yang dimana bahasa bisa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, terutama di Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia memiliki perbedaan yang bisa menyebabkan konflik seperti perbedaan etnis, budaya, dan bahasa. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu antar budaya dan daerah-daerah yang lain. Bahasa juga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dimana ilmu pengetahuan tidak akan berkembang dan tersebar jika tidak berkat bahasa. Selanjutnya kita akan membahas ciri atau sifat bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem yang tersusun atas pola yang secara keseluruhannya mengandung makna dan fungsi. Bahasa juga merupakan sebuah lambang dalam berinteraksi sosial. Bahasa itu merupakan sebuah bunyi, tetapi tidak semua bunyi adalah bahasa. Bahasa juga bersifat universal yang dipakai untuk umum. Bahasa merupakan ciri khas yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Kedudukan dan fungsi bahasa. Bahasa nasional mempunyai kedudukan sebagai bahasa yang diakui sebagai pemersatu dan identitas suatu bangsa. Bahasa ini mencerminkan sejarah, kebersamaan, dan kepribadian suatu bangsa. Bahasa nasional mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, lambang identitas nasional. Bahasa nasional mempunyai fungsi sebagai jati diri dan identitas suatu bangsa yang mencerminkan kebudayaan, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh negara tersebut. Yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Bahasa nasional mempunyai fungsi sebagai identitas negara dan martabat suatu bangsa, yang berfungsi menyatukan masyarakat dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Yang ketiga, alat pemersatu masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial yang berbeda. Bahasa juga berfungsi sebagai alat penghubung di antara masyarakat sehingga dapat berkomunikasi. Alat penghubung antar budaya dan daerah. Bahasa nasional berfungsi sebagai alat penghubung di antara masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial yang berbeda.
dan juga sebagai alat penghubung dalam berkomunikasi sehingga tidak ada hambatan. Bahasa negara mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara seperti pada dokumen-dokumen negara, pidato, dan acara-acara penting lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, misalnya di sekolah, digunakan sebagai bahasa pengantar dalam mengajar. Yang ketiga, sebagai bahasa penghubung. Sebagai bahasa penghubung, misalnya dilakukan pada dokumen-dokumen tertulis atau pernyataan-pernyataan resmi digunakan sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai bahasa di dalam mengembangkan ilmu teknologi, di mana bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara yang bertujuan agar dipahami oleh masyarakat luas. Ciri khusus bahasa memiliki pembeda atau ciri khusus yang bisa membedakannya sehingga suatu hal bisa disebut dengan bahasa. Yang pertama, keumuman yang menunjukkan fonem vokal dan fonem konsonan yang menunjukkan kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Yang kedua, kesengajaan khusus yang berarti membahas tentang imbuhan yang berafiks dan imbuhan yang tidak berafiks. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, yang dimana kita harus memakainya dengan efektif dan benar. Yang seperti misalnya kita memakainya di lembaga pendidikan. Tidak heran lagi, kita masih banyak menemukan di sekolah-sekolah di mana para guru dan murid masih menggunakan bahasa daerah dalam penggunaan bahasa mengajarnya. Sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan kita. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.